Namaku Endang Juliana dengan NIM A1D11709 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Jambi. Nah, kali ini adalah video ketiga dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Video ketiga ini saya akan membahas tentang pendekatan saintifik. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video selanjutnya. Nah, teman-teman, kurikulum yang berlaku pada saat ini adalah kurikulum 2013. Dalam pembelajaran di kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas bagi peserta didik. Nah, dengan itu maka dapat dikatakan bahwa kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang mempersiapkan peserta didik untuk menuju masa yang akan datang. Banyak sekali hal-hal yang akan kita terima atau kita dapatkan di masa yang akan datang. Nah, dengan kurikulum 2013 ini dimana didesain agar si peserta didiknya dapat mampu untuk menghadapi hal-hal yang ada di masa yang akan datang. Kurikulum 2013 ini mengutamakan adanya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, pembelajaran yang berpusat pada siswa itu di sini mengharuskan siswa untuk aktif dalam pendekatan saintifik, di mana dalam pendekatan saintifik ini dituntut untuk siswanya itu dituntut untuk bisa mengobservasi, bertanya atau sebagai bentuk dari wawancara, menalar dan juga mengkomunikasikan apa yang telah diperoleh atau yang mereka ketahui dalam pelaksanaan pembelajaran itu tadi. Nah, dengan kata lain mereka itu dituntut untuk bisa berpikir secara ilmiah. Nah, di sini pendekatan saintifik itu sendiri memiliki pengertian sebagai pendekatan saintifik atau ilmiah itu merujuk pada teknik-teknik investigasi atas fenomena-fenomena atau gejala dalam memperoleh pengetahuan baru atau mengkoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya. Dalam pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik atau disebut dengan scientific approach itu dalam pembelajarannya kita ketahui ada 5M. Yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah menanya, yang ketiga adalah menalar, 4 adalah mencoba, yang kelima adalah mengkomunikasikan. Saya ulangi, ingat baik-baik ya teman-teman. 5M. 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Menalar, 4. Mencoba, 5. Mengkomunikasikan. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan satu persatu dari 5 komponen atau 5 proses tadi. Yang pertama adalah mengamati. Nah, mengamati ini merupakan sebuah metode dengan mengutamakan kebermaknaan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini mengamati juga punya kelebihan loh. Kelebihan atau keunggulan metode mengamati ini adalah peserta didik senang dan tertantang dan juga pelaksanaannya juga mudah gitu. Nah, dalam mengamati ini contohnya dalam pembelajaran itu seperti siswa membaca teks pada buku, atau yang kedua siswa mengamati video pembelajaran yang diputarkan oleh guru. Nah, yang kedua adalah menanya. Menanya ini menurut Kemendikbud mempunyai fungsi seperti yang pertama itu adalah membangkitkan rasa ingin tahu atau membangkitkan kekritisan dari siswa itu sendiri. Yang kedua adalah mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah mendiagnosis kesulitan-kesulitan belajar yang ada pada siswa. Terus yang keempat itu dapat mengkonstruksi
mengaturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan sikapnya, keterampilannya, juga pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Terus yang kelima itu membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara. Di situ dia keterampilan berbicaranya mulai diasah melalui kegiatan menanya ini. Terus yang berikutnya adalah mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, dan lain sebagainya. Terus yang ketujuh, membangun sikap keterbukaan atau saling memberi pendapat satu sama lain. Yang berikutnya adalah dalam menanya ini dapat membiasakan peserta didik itu dapat berpikir secara spontan atau cepat dan juga merespon dari pertanyaan-pertanyaan orang lain ataupun dia yang bertanya. Terus yang terakhir adalah melatih kesantunan siswa dalam mengajukan pertanyaannya. Nah, itu merupakan banyak sekali kelebihan atau keunggulan dari proses bertanya ini. Nah, bagaimana bentuknya dalam pembelajaran? Bentuknya itu seperti siswa menanyakan atau siswa bertanya secara lebih lanjut kepada guru mengenai pembelajaran itu. Nah, yang ketiga adalah mengumpulkan data atau mencoba. Kegiatan ketiga ini dinamakan dengan mencoba, di mana siswa itu diajak untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin dari sumber pengetahuan dengan dia mencoba sendiri atau melakukan sendiri untuk menemukan pengetahuan tersebut. Contoh dari mencoba ini dalam kegiatan pembelajaran misalnya adalah siswa melakukan eksperimen atau siswa melakukan percobaan, atau juga siswa mewawancarai narasumber. Nah, itu merupakan salah satu atau salah dua proses dari kegiatan mencoba. Kita lanjut kepada M yang keempat ya teman-teman. M yang keempat adalah menalar. Menalar ini adalah proses yang logis, sistematis atas fakta yang empiris atau nyata yang dapat diobservasi melalui banyak hal dan juga mendapatkan kesimpulan berupa pengetahuan-pengetahuan baru. Salah satunya adalah siswa mengolah informasi yang telah ia dapatkan atau mengolah pengetahuan yang telah ia dapatkan. Itu merupakan salah satu bentuk dari menalar. Selanjutnya adalah yang kelima, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini apa maksudnya? Mengkomunikasikan ini adalah situasi kolaboratif dari siswa itu dapat berinteraksi secara empati, saling menghormati, menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing orang. Nah, di sini mengkomunikasikan ini berarti siswa itu mengkomunikasikan ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang baru dia dapatkan di M yang sebelumnya. Jadi apabila proses mengamati, menanya, mencoba, menalar itu dilakukan, maka di sini dia dapat mengkomunikasikan hasil akhir dari apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Seperti itu. Contohnya dalam pembelajaran itu seperti apa? Contohnya adalah siswa menyajikan laporan tentang eksperimen apa gitu. Jadi bentuknya itu di sini mengkomunikasikan itu bentuknya ada dua, tertulis maupun lisan. Kalau misalnya tertulis ya bentuknya seperti laporan atau laporan seperti itu, atau kalau misalnya secara lisan berarti dia mengkomunikasikan atau mengungkapkan hasilnya itu di depan kelas, di depan teman-temannya. Nah, itulah teman-teman 5 poin dari pendekatan saintifik itu. Yang pertama tadi mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat menalar, dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Terima kasih, sampai bertemu.